Halo guys, welcome back to my channel. Dalam kontenku kali ini spesial banget karena kali ini aku nggak bikin masakan. Kita mau bikin roti kekinian yang lagi hits banget, yaitu Korean Garlic Cheese Bread. Dan kebetulan minggu lalu aku bikin PO buat roti ini dan ternyata banyak banget yang order, yang pesen. Dan kali ini aku mau bagiin resepnya buat kalian, rahasia cara membuat Korean Garlic Cheese Bread ini supaya kalorinya rendah tanpa pakai cream cheese. Juga kita nggak pakai keju, nggak pakai susu yang full cream, nggak pakai susu kental manis. Pokoknya ini bener-bener versi sehatnya, versi dietnya. Jadi kalian nggak perlu takut gendut kalau makan roti ini. So nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja yuk. Let's get started. Kita langsung ke bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahan-bahannya yaitu di sini ada tepung oat. Tepung oat ini terbuat dari oatmeal yang kita blender sampai halus. Lalu ada gandum halus atau tepung gandum. Jadi bukan tepung terigu ya, kita pakai tepung gandum halus. Lalu daun bawang. Bawang putih cacah halus, putih telur, bubuk bawang, garam. Terus yang ini lainnya opsional seperti rosemary, terus parsley, oregano, ini opsional, kalian mau pakai yang mana bisa, jadi nggak mesti pakai ketiga bahan ini. Fiber cream kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa. Nutritional yeast kalau nggak pakai pun juga nggak apa-apa. Yang pasti wajib itu olive oil. Kalau olive oil ini kalian harus pakai. Terus gula, kalau misalnya kalian nggak ada gula stevia, boleh pakai gula pasir biasa. Dan ragi. Nah, itu aja bahan yang kita butuhkan untuk membuat adonannya. Lalu bahan yang lainnya untuk isiannya, kita nggak pakai cream cheese, kita juga nggak pakai whipped cream, tapi kita pakai yogurt. Yogurt di sini bebas merek apa aja, aku pakai Biocool yang low fat. Lalu kita butuh air matang dan itu aja sih bahan-bahannya. Nah, kita langsung bikin. Yang pertama kita masukin tepung oatnya atau oat yang udah kita haluskan, oatmeal udah kita haluskan. Langsung aja bahan-bahan yang bubuk-bubuk seperti ini kita campurin semuanya. Ini juga tepung gandumnya kita masukin. Setelah itu kita tambahkan garam. Garamnya ini dikit banget aja. Nah, ini kan 1/4 sendok teh. Kalian nggak usah pakai 1/4, cuman setengahnya ini atau 1/8 lah. Pokoknya garamnya dikit. Oke, garamnya udah masuk. Kita tambahin gula stevia 1 saset, atau kalau kalian pakai gula pasirnya itu cukup setengah sendok teh aja. Nah, udah gulanya masuk. Terus di sini kita pakai ragi atau vermipan. Vermipannya ini harus baru ya supaya adonannya bisa jadi. Jadi ini aku baru buka vermipannya. Vermipannya aku pakai setengah sendok teh. Oke, kita masukin vermipannya. Lalu kita aduk semuanya. Diaduk-aduk sampai rata. Setelah rata, kita langsung masukkan air matang. Air matangnya di sini 125 ml. Kita campurin air matangnya. Kita langsung aduk lagi. Kita aduknya pakai spatula aja, nggak perlu pakai tangan.
teksturnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan ya teksturnya. Jika teksturnya sudah seperti ini, kita akan tutup dengan plastik wrap. Nah, sekarang kita mau bungkus atau tutup dengan plastik wrap adonannya. Atau kalau misalnya kalian nggak punya plastik wrap, kalian bisa pakai serbet bersih biasa, ditutupin gitu. Nah, udah ditutup adonannya. Kita mau diemin selama kurang lebih 2 jam atau 2,5 jam. Ditunggu ya. Nah, ini adonannya yang tadi kita udah diemin selama 2 jam dan hasilnya seperti ini. Jadi dia teksturnya lebih elastis dan mengembang 2 kali lipat. Ini nih udah ngembang banget nih. Kita buka ya, dan kita mau siap buat membentuk adonan ini. Dan setelah itu kita timbang berapa gram, terus nanti kita potong-potong supaya bentuknya bisa sama. Nah, sekarang kita mau timbang, dienolin dulu timbangannya. Dan satu adonan ini 323 gram. Jadi kalau misalnya untuk 4 roti kita bagi jadi 4, berarti satu rotinya kurang lebih 80 gram. Nah, kita mau bagi. Oke, 80 ini sekitar 80, ada yang 81. Karena tadi 323. Karena ini adonannya lengket-lengket, kita balurkan di tepung gandum. Lalu kita bentuk bulat-bulat. Oke kan, ini bentuknya udah bulat. Kita taruh di sini. Nah, nanti resep lengkapnya aku udah tahu di deskripsi kok. Jadi nanti kalian langsung bisa lihat di deskripsi aja. Nah, ini bentuknya udah bulat dan cantik nih. Dan sekarang kita siapkan ovennya. Kita panasin dulu ovennya di suhu 180 sampai 190 derajat, tergantung oven kalian masing-masing. Kalau ovenku yang ini, oven kecil ini biasanya aku untuk bikin garlic bread ini aku pasang 180 190 derajat. Kita nyalain. Oke, kita sambil nunggu ovennya panas, kita mau siapkan saus untuk garlic breadnya. Nah, bahan-bahan untuk bikin saus garlic breadnya yaitu olive oil. Di sini aku pakai yang extra virgin. Nah, kalau extra virgin ini biasanya buat salad, buat kue itu enak banget nih aromanya. Lalu bahan yang selanjutnya yaitu garam. Terus ini ada rosemary, parsley, dan oregano. Lalu ada nutritional yeast. Sama ada bubuk bawang, putih telur, bawang putih, dan juga daun bawang. Oke, sekarang kita masukin olive oilnya. Olive oilnya cukup pakai 1 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak supaya kalorinya tidak berlebih. Walaupun olive oil itu sehat, olive oil itu tetap mengandung kalori. Nah, ini di sini ada garlic powder. Garlic powdernya ini setengah sendok teh aja. Lalu ada bawang putih cacahnya halus ya, supaya nggak terlalu berasa bawang yang terlalu nyegrak gitu. Ini bawang putihnya 2 siung, aku cacah halus. Masukin bawang putihnya. Masukin juga daun bawangnya secukupnya aja. Kalau misalnya kalian suka daun bawang, kalian boleh kasih lebih. Terus ini oregano juga aku cuma taburin secukupnya. Parsley secukupnya. Lalu rosemary juga secukupnya aja. Garamnya di sini aku pakai setengah sendok makan. Garamnya setengah sendok makan. Dan 1 putih telur kita masukkan.
Dan yang terakhir nutritional yeast, karena ini nggak semua orang punya. Sebetulnya kalian nggak pakai ini nggak apa-apa sih, ini cuman biar berasa ada cheese-nya gitu aja. Karena ini pengganti keju. Itu pun aku cuman kasih setengah sendok teh, dikit banget. Oke deh, sekarang kita aduk-aduk sausnya. Nah, cuman gitu aja bikin sausnya, gampang banget kan? Udah diaduk nih, udah rata sausnya. Aromanya ini wangi banget, wanginya dari olive oil dan rempah-rempah yang tadi kita buat. Oke, dan kayaknya ovennya udah panas nih. Sekarang kita akan masukkan adonannya ke dalam oven. Kita masukin. Nah, udah masuk. Sekarang aku set timernya di sini selama 20 menit. Oke deh, kita sekarang tungguin. Dan kita akan siapkan isian buat garlic breadnya, yaitu pakai yogurt. Yogurtnya ini yogurt yang low fat. Kita bakal isikan yogurt kita ini di ini plastik yang berbentuk segitiga ini. Kita bakal masukin yogurtnya. Yogurtnya ini kita masukkan 3 sendok makan. Mana sendoknya tadi ya? Oke. 3 sendok makan ini biasanya 60 gram. Kalau aku lebih suka ditimbang sih. Kalau misalnya kalian nggak timbang, langsung aja pakai sendok makan. 50 sampai 60 gram. Nah, yogurtnya ini kita campurin dengan fiber cream. Fiber creamnya kasih 1 sendok teh aja, supaya rasanya lebih gurih ya. Oke, setelah fiber creamnya masuk, kita aduk dulu yogurtnya dengan fiber creamnya. Setelah kita aduk rata, kita masukin yogurtnya. Oke, udah jadi deh. Ini kita ratain sampai ke bawah dan nanti kita tinggal potong ujungnya. Kita tunggu rotinya mengembang dulu ya. Nah, udah 20 menit nih. Sekarang kita siap angkat ya. Kita matiin. Terus kita angkat deh. Wah, udah jadi, udah mengembang nih rotinya. Ini dia. Nah, kita tunggu dingin dulu. Kalau udah dingin kita bakal potong-potong rotinya. Jadi teksturnya emang kelihatan keras gini sih, tapi dalamnya itu enggak kok guys. Aku udah coba buat, dalamnya itu masih enak gitu, fluffy. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai rotinya agak dingin, terus kita bakal potong-potong. Nah, sekarang rotinya udah dingin, dan setelah dingin kita akan potong rotinya jadi 6 bagian. Kalau dipotong jadi 6 bagian, kita bentuk X dulu potongnya. Jadi motongnya kita bentuk X. Nah, setelah itu kita potong bagian tengahnya. Jadi deh 6 bagian, motongnya pelan-pelan aja dan jangan sampai putus.
sekarang dengan saus yang tadi aku mau lumurin rotinya. Nah, langsung aja rotinya bisa dicelupin gitu di sausnya. Terus ambil isinya, kita isiin ke dalamnya. Bawang-bawangnya, daun bawangnya, dan rempah-rempahnya. Oke, kita lakukan ke semua rotinya. Oke deh. Udah selesai, kita oleskan sausnya. Dan setelah sausnya udah habis diolesin semua, kalian bisa lihat nih, habis bersih sausnya. Pas banget untuk satu resep ini. Jadi kalian harus ikutin resep sesuai dengan yang aku tulis di deskripsi. Setelah itu kita kembali mau tata di loyang yang tadi. Dan setelah itu kita oven lagi. Kita oven lagi, nggak usah lama-lama. 10 sampai 15 menit aja. Oke, kita masukkan lagi ke dalam oven. 10 sampai 15 menit ya. Di sini aku pakai 190 derajat. Lalu di timerku aku set selama 15 menit. Oke, kita tunggu 15 menit lagi. Sekarang kita ambil ya rotinya. Rotinya udah matang, guys. Ini rotinya udah mengembang dan sudah sangat cantik. Wow, baunya juga wangi banget nih. Kita diemin dulu sampai udah dingin. Dan kalau udah dingin, langkah yang terakhir yaitu kita tinggal masukkan fillingnya, yaitu yogurt. Oke, kita tunggu dingin dulu deh. Sekarang kita isikan yogurtnya ke dalam rotinya, potong ujungnya, potong kecil aja. Langsung kita isikan ke dalam rotinya, ke sela-sela rotinya. Pelan-pelan aja, yang penting rapi. Jadi ini kita tidak pakai cream cheese, guys. Juga bukan whipped cream seperti garlic bread pada umumnya. Kita pakai yang versi sehat, yogurt low fat. Ternyata bisa loh bikin roti kekinian apapun itu, dibikin yang versi sehat dan rendah kalori. Dan sudah jadi deh. Ini dia Korean garlic cheese bread. Nah, sekarang aku mau coba nih Korean garlic cheese breadnya yang versi diet, tanpa tepung terigu, tanpa mentega, tanpa telur, tanpa butter, tanpa cream cheese, tanpa susu kental manis. Masa enak sih? Kita coba ya. Bentuknya sih menarik, rasanya gimana ya? Seriusan nggak bohong, kalian harus coba. Ini betul-betul enak banget. Sampai nggak tahu, nggak bisa bedain apa sih bedanya sama Korean garlic cheese bread yang biasa. Gurihnya dapet, terus walaupun nggak ada kejunya, tapi ini tuh betul-betul berasa keju, guys. Oke guys, jadi gitu aja videoku kali ini, dan kalian mesti wajib banget cobain resep ini di rumah karena ini enak banget. Selain itu sehat
Jadi kalau kalian misalnya craving buat makan sesuatu seperti Korean garlic cheese bread yang kalorinya tinggi, kalian bisa bikin sendiri versi dietnya yang nggak kalah enaknya juga. Oke, saksikan terus videoku. Buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, jangan lupa ya di subscribe dulu, di like videonya, dan bagiin video ini ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga ikutan hidup sehat. Oke guys, thank you. See you in my next content. Bye bye.